Tepat 78 tahun yang lalu, telah lahir sebuah ideologi bangsa. Sebuah ideologi yang lahir dari untayan air mata, keringat, pertumpahan darah para pejuang-pejuang Nusantara. Sampai sini penasaran? Mari ku bawa kalian menjelajahi waktu. Mundur ke 78 tahun silam, di mana para pejuang memberikan aspirasinya untuk negara, menghilangkan rasa egoisnya masing-masing demi mewujudkan sebuah negara yang merdeka, adil, dan makmur. Cerita ini berlatar di sebuah negeri yang kala itu sedang dijajah selama 3,5 tahun. Selama itu, muncullah sebuah harapan yang membangun negeri tersebut. Sebuah kelompok yang dinamakan Panitia 9 beranggotakan insan-insan hebat dan terpelajar. Mereka adalah IR Soekarno, DRS Mohatta, MR Muhyamin, MR Ahmad Subarjo, MR AA Maramis, Abdul Qadir Muzakir, KH Wachid Hasjim, H. Agus Salim. Sampai sini, apa yang terbayang? Piagam Jakarta? Baik, mari aku bawa kalian mundur sedikit lagi sebelum masa itu. Saat itu, 3 insan Indonesia menyampaikan pendapatnya tentang isi Pancasila. Aku mengusulkan 5 pendapatku. Aku mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ucap seorang insan bernama Muhammad Yamin. Keesokan harinya, bertepatan pada 31 Mei 1945, Supomo juga mengungkapkan pendapatnya yang berbunyi, Aku mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Puncak yang berada pada 1 Juni 1945, seorang tokoh sentral dari Panitia 9 yaitu IR Soekarno kini mengemukakan pendapatnya. 5 pendapat yang aku berikan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. 5 usulan-usulan ini aku namakan Pancadharma. Pendapat yang disampaikan berbeda-beda. Walaupun katanya perjuangan sudah tidak kedaerahan, namun bangkit dari perasaan aku lebih baik darinya bukanlah hal yang mudah. Setiap orang memandang Pancasila dengan pandangan yang berbeda, menyampaikan dengan diksi yang berbeda, bersama dengan 7 anggota lainnya, mereka menyatukan pendapat-pendapat yang ada. Sebuah kesamaan ditemukan. Pertama, semua usulan dasar negara mengandung 5 nilai pokok, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan atau persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Kedua, semua usulan dasar negara bertujuan untuk menjadi landasan hukum bagi sistem kenegaraan dan pemerintahan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ketiga, semua usulan dasar negara didasari oleh semangat yang sama, yaitu semangat nasionalisme dan patriotisme. Keempat, semua usulan dasar negara menggunakan kata ketuhanan sebagai salah satu sila atau nilai pokok. Terlepas dari kesamaan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga perbedaan yang muncul di antaranya, yaitu setiap pendiri bangsa memiliki cara pandang yang berbeda dalam memaknai Pancasila. Hal ini yang membuat para pendiri bangsa menyampaikan usulannya dengan berbagai cara, seperti penyampaian usulan secara tertulis dan lisan, lalu ada yang menggunakan kata-kata sederhana, dan ada pula yang menggunakan kata-kata filosofis, dan jumlah poin rumusan yang mereka sampaikan berbeda-beda. Dari kesamaan dan juga perbedaan yang telah ditemukan, dari situ rumusan Pancasila disempurnakan kembali, sehingga lahirlah Piagam Jakarta yang berisikan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terlihat sempurna? Tentu saja belum. Meskipun kesamaan dan perbedaan sudah ditemukan, muncul lagi suatu permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut adalah mengenai hubungan antara agama dan negara. Lagi-lagi perbedaan muncul di antara mereka. Kelompok nasionalis sekuler beranggapan agama adalah urusan pribadi yang berkaitan dengan keberanian mutlak dan kesucian, sedangkan negara adalah urusan dunia dan masyarakat. Oleh karena itu, agama dan negara memiliki ranah yang terpisah.
Sedangkan kelompok kedua berpandangan bahwa Islam bukan saja mencakup moral, tetapi juga berkaitan dengan sosial dan politik. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Lebih dari itu, dalam pandangan Muhammad Natsir, Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia, sehingga Islam perlu menjadi dasar negara. Suatu kesimpulan ditarik tentang pemikiran pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara, menekankan pentingnya integrasi agama dan negara dalam membangun negara Indonesia yang adil, berkeadilan, dan berkebinekaan. Mereka meyakini bahwa agama dapat menjadi landasan moral, persatuan, dan kebebasan bagi seluruh warga negara. Namun, pendiri bangsa juga menggarisbawahi perlunya menjaga keseimbangan antara agama dan negara, serta menghormati prinsip negara hukum dan kepentingan umum. Dengan mengikuti peta pemikiran pendiri bangsa, kita dapat membangun negara yang berdasarkan pada nilai-nilai agama yang inklusif, tanpa meninggalkan prinsip keadilan, kebebasan, dan persatuan.